Pada bagian akhir kisah saya sebelumnya, saya diajak untuk mengikuti satu acara kebaktian oleh teman saya, dan ternyata di sana ada seorang hamba Tuhan yang sharing tentang pelayanannya di Afrika Barat. Dan dalam acara tersebut, walaupun saya belum mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi telah mengambil komitmen untuk mau pergi ke Afrika. Setelah pulang dari acara tersebut, saya kembali ke kos dan seperti biasa mulai melakukan rutinitas ibadah 5 kali sehari. Tetapi yang uniknya, di setiap doa yang saya panjatkan selalu berkaitan dengan komitmen yang telah saya ambil untuk pergi ke Afrika. Saya katakan dalam doa saya, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya percaya suatu hari nanti saya akan ada di sana. Itulah doa yang saya panjatkan 5 kali sehari setiap kali saya sholat. Waktu berlalu, namun saya tetap menyimpan panggilan ke GB dalam hati saya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Akhirnya karena suatu hal, saya harus mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Cukup lama saya tidak mendapatkan pekerjaan baru, sedangkan saya harus membayar kos, makan, uang kuliah karena saya mengambil kuliah malam setelah bekerja. Mengetahui saya sedang kesulitan, seorang teman dari shelter mengundang saya untuk tinggal sementara di sana. Dia bilang ada 1 kamar kosong untuk perempuan. Seperti ketiban durian runtuh karena saya memang membutuhkannya, saya pun setuju untuk tinggal di shelter. Sehari setelah tinggal di shelter, barulah teman saya itu memberitahukan bahwa mereka biasanya melakukan ibadah pagi dan malam. Bagi semua orang yang tinggal di sana, wajib untuk ikut kebaktian, kecuali berhalangan karena kerja, kuliah, atau ada aktivitas lain. Dengan berat hati saya tetap tinggal di sana dan ikut menyaksikan mereka renungan pagi dan malam. Saya berpikir, toh nanti setelah saya mendapatkan pekerjaan, saya akan keluar dari sana. Tetapi ternyata cukup lama saya tidak mendapat pekerjaan. Setelah sering mendengar mereka renungan dan beribadah, lama-lama saya mempertanyakan ke diri saya sendiri, apakah saya sudah mengikuti ajaran yang benar? Pertanyaan itu terus terngiang di pikiran saya. Saya yang tadinya sungguh yakin bahwa agama saya lah yang paling sempurna, mulai mempertanyakannya. Sampai ketika saya berdoa, saya katakan, Tuhan, saya mulai bingung. Jadi siapakah Tuhan yang sebenarnya? Allah yang selama ini saya sembah atau Isa Al-Masih yang sering mereka panggil Yesus itu? Tuhan, saya mau mengikuti dan menyembah Tuhan yang benar. Tolonglah saya. Doa singkat saya itu tidak pernah saya lupakan karena saya masih bisa mengingat kebingungan saya. Di masa kebingungan itu saya mengalami kejadian yang aneh karena itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Suatu malam ketika saya sedang tertidur, tiba-tiba saya merasa seperti tercekik, tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa mengeluarkan suara. Padahal saya merasa saya berusaha untuk berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar, bahkan tidak bisa membuka mata. Di dalam kegelapan itu saya merasa sangat ketakutan. Dan saya mulai mengucapkan di dalam hati saya semua ayat-ayat dalam agama saya yang saya hafalkan. Namun tidak terjadi apapun. Saya sangat bergumul dan di saat seperti itu saya diingat ketika mengikuti renungan di shelter. Mereka katakan dalam nama Yesus ada kuasa. Lalu dengan mulut yang seperti kaku saya mengucapkan dalam nama Yesus. Dan seketika itu juga saya merasa terlepas dan lega. Saya sempat bingung dengan kejadian tersebut, namun setelah saya pikir mungkin itu kebetulan saja. Mungkin badan saya terlalu capek sehingga terjadi hal yang seperti itu. Tetapi beberapa hari kemudian, hal itu terulang lagi. Dengan situasi yang sama saya mencoba mengucapkan semua ayat-ayat yang saya hafal. Tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulut saya. Badan tidak bergerak, namun pikiran saya sadar. Jadi saya terus mengulang-ulang ayat Al-Quran di dalam hati dan pikiran saya. Tapi tidak terjadi apapun. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup saya selanjutnya? Nantikanlah kisah selanjutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.